Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube Abi Ministry ini. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 1 Trinitatis tanggal 11 Juni 2023, tertulis dalam Hosea pasal yang kelima dari ayat 15 sampai pasal 6 ayat 6. Tema kepada kita adalah diselamatkan karena iman. Kami akan membacakan firman Tuhan kepada kita semua. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengeringi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai setia dan bukan korban sembelihan, yang menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepura-puraan adalah hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan kita. Kita semua pasti tidak suka kalau berhadapan dengan orang yang suka berpura-pura. Sesungguhnya kepura-puraan adalah sebuah kemunafikan. Orang yang munafik itu lain di hati, lain di mulutnya. Sebagai contoh, jika ada orang yang berpura-pura meminta maaf kepada kita atas kesalahannya, tapi kita tahu apa yang dilakukan itu adalah kepura-puraan, tentu kita pasti tidak menyukainya. Kalau ada orang yang bersikap manis, seolah-olah bersikap baik kepada kita, tujuannya agar kita menyukainya, lalu setelah itu dia berbuat kesalahan lagi, bahkan menjahati kita, tentu kita tidak menyukai hal yang seperti itu, saudara-saudara. Pasti kita tidak menginginkan, tidak suka bergaul dengan orang yang seperti itu. Dalam firman Tuhan hari ini, perkataan hukuman diakhiri dengan menyembunyikan diri oleh Tuhan, menjauhkan diri dari umatnya, dari semua ritual ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan, hingga mereka bertobat dan mencari Allah. Ini kita baca di pasal 5 ayat 15 di sebelum khotbah
kita hari ini. Seakan-akan tidak jera dan tidak merasa berdosa kepada Tuhan, orang Israel malah berniat untuk memanipulasi pertobatan mereka. Bertobat pura-pura, seolah-olah Allah tidak tahu apa isi hati mereka. Padahal di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mereka tahu bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberikan kehidupan kembali jika mereka mencarinya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti terang fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Di pasal 6 ayat 1-3 seperti kita bacakan tadi. Saudara-saudara, akan tetapi Allah tidak berkenan atas tindakan umatnya Israel itu. Inilah yang mendasari sehingga Allah tidak menginginkan ritual yang mereka lakukan. Bahkan Allah mempermasalahkan kasih setia mereka. Dalam perjanjian lama, kasih setia merujuk kepada kesetiaan dan komitmen untuk percaya dan setia kepada Tuhan Allah. Dasarnya ada pada perjanjian antara Allah dan Israel, yaitu Allah akan menjadi Allahnya orang Israel dan mereka akan menjadi umatnya. Bisa kita baca di Keluaran 6 ayat 6, demikian juga di Keluaran 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Namun kesetiaan dan komitmen mereka telah hilang seperti kabut pagi. Di khotbah kita di pasal 6 ayat 4 tadi, saudara-saudara. Bagi Allah, kesetiaan dan komitmen kepada Allah lebih utama daripada ritual ibadah. Akan tetapi seolah-olah bagi umatnya Israel, mereka lebih mementingkan ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tanpa keduanya, ibadah menjadi percuma, saudara-saudara. Artinya, tanpa komitmen dan diikuti dengan ritual, itu percuma bagi Tuhan. Ritual ibadah tidak mengubah apapun tanpa diikuti dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan Allah. Sebagai seorang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan itu adalah sebuah perubahan, pengenalan akan dosa-dosa, dan sebagai respon yang benar atas pengenalan yang benar akan Tuhan Allah. Semakin dalam pengenalan kita akan Dia, maka semakin dalam pula pertobatan kita. Semakin orang tidak mengenalnya, semakin tidak tahu akan perubahan atau melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menjalankan ibadah kita kepada Tuhan, dan kita semakin mengenalnya hari demi hari. Kita semakin benar-benar sungguh-sungguh percaya dan nampak buah yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi kata kuncinya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan itu mestilah disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Tuhan. Padahal manusia dalam hal ini diwakili oleh sikap orang Israel dan Yehuda ketika itu mengatakan bagaimana mudahnya berbohong, membohongi Tuhan dengan melakukan pertobatan yang pura-pura, seperti tertulis dalam Hosea 6 ayat 1 sampai yang ketiga tadi. Akan tetapi Tuhan menghendaki suatu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup umatnya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran.
di Hosea 6 ayat 6, saudara-saudara. Jadi pertobatan seperti ini tidak hanya dikehendaki Tuhan, namun juga mengubah perilaku kita menjadi semakin dikehendaki oleh manusia dan dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan bahwa tujuan suratnya bagaikan ibu dan anak, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar yang dia kasihi. Dikatakan di sana, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, maka diharapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertobat dan menjadi hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Namun tentu tidak hanya salam yang disampaikan dalam 2 Yohanes ini, saudara-saudara, tapi juga nasihat untuk tetap beriman, mengikuti ajaran Kristus, dan menyatakan bukti iman itu dengan saling mengasihi. Jadi pertama-tama tadi pengenalan akan dosa yang membawa ke dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran, dan selanjutnya mengikuti ajaran Kristus untuk saling mengasihi. Bisa kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa semua harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengarkan sebelumnya. Untuk itu, saudara-saudara, baiklah kita semua bertobat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekadar menjadi orang yang melakukan ritual keagamaan saja, rajin saja beribadah, sebab hanya karena imanlah kita diselamatkan. Seperti tema kita hari ini, diselamatkan karena iman. Jadi jangan lagi hidup dalam kepura-puraan, tapi hiduplah di dalam iman dan kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami semuanya boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.